Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi buat teman-teman semua dimanapun Anda berada. Kembali lagi bersama Zona Forex ya. Hari ini, hari Senin, tanggal 30 Mei 2022. Zona Forex akan memberikan gambaran analisa khususnya di pair USD, di mana di sini ada Euro USD, GBP USD, USD Kanada, dan USD Jepang Yen. Langsung aja, nggak lama-lama, kita mulai di market Euro USD. Ini kita mulai di time frame D1 ya. Kita mulai di time frame D1, di mana pergerakan dari Euro USD ya di time frame D1 ini terjadi pergerakan. Kalau dilihat dari D1 memang seperti pembentukan area base ya. Tidak ada perubahan yang artinya signifikan ya. Jadi bergerak terbatas dan yang pasti ada mendekati di EMA 50 kalau kita lihat di sini. Dan candle terakhir untuk di D1 atau daily di sini membentuk long legs doji. Apakah ini nanti akan menjadikan pergerakan reversal ya, atau pembalikan dari penerusan tren turun ini ya, atau dia akan meneruskan dari kenaikan dari pergerakan minor trend ini. Ini yang menjadikan catatan buat kita ya dari pergerakan Euro USD di minggu ini ya, khususnya di hari Senin. Yang pertama dengan adanya retest ya ataupun koreksi, saya akan tarik garis Fibonacci retracement ya. Yang pertama swing terakhir adalah ini ya, saya tarik sampai ke level terendahnya terakhir untuk menjadikan acuan kita berapa persen level yang sudah disentuh ya dari Euro USD di pergerakan D1 ini. Ini yang bisa kita lihat pergerakannya ya di minggu kemarin ya. Kalau kita lihat 1, 2, 3, 4 ya 5, yang kelima ini adalah yang breakout ya, breakout impulsif bullish 38,2% yaitu di 1.06686 sampai dengan batasan area 50% 1.07672. Ini saya perbesar dulu ya. Kalau Anda lihat di sini ya, setelah kita tarik Fibonacci retracement dari penurunan ini ya, memang tren besar masih kecenderungannya kuat turun ya. Tapi di sini terlihat pembentukan area base dan berkisaran di 38,2% sampai dengan area 50%. Ini yang pertama. Ini juga kita bisa sebut rally base, bisa rally, bisa drop ya. Nanti potensi mana yang kemungkinan akan terjadi breakout ya. Kita lihat di time frame yang lebih kecil ya untuk Euro USD. Untuk bisa kita dapatkan, yang jelas informasi dari D1 adalah di sini ada pembentukan long legs doji ya. Apakah terjadi pembalikan reversal atau penerusan dari pembentukan area base ini. Dan kita lanjut ya, langsung aja di time frame H4. Di time frame H4 ya, area 50% ini memang menjadi potensi yang sangat kuat ya, meskipun kalau kita lihat di sini juga ada level resisten ya yang terbentuk di time frame H4. Kalau kita lihat seperti ini kondisinya, ini saya perbesar dulu ya. Dari pergerakan Euro USD ya, setelah dia breakout EMA 50, dia terjadi pembentukan swing ya, Anda bisa lihat. Ini higher high, higher low, breakout higher high, membentuk higher high baru, higher low, higher high ya, karena breakout lagi, higher low, higher high. Ini belum bisa ditentukan apakah membentuk low yang lebih rendah dibandingkan ini atau dia breakout di atas 50%. Nah, inilah menjadi topik untuk kita bahas ya, khususnya di hari Senin ini ya. Yang pertama saya akan berikan batasan ya atau support and resistance ya. Yang pertama di sini untuk di time frame 4 sendiri ini ada area support terkuat ya. Yang pertama ini, oke.
Kemudian ini adalah higher high ya, tepat berada di area 50%, yaitu di 1.07672. Ini adalah higher high yang kalau memang ini berhasil di breakout ya, ini berhasil di breakout, artinya akan terjadi kenaikan kelanjutan ya, membentuk higher high baru, kemungkinan besar bisa lebih dari ini, yaitu di 1.08076 dan mendekati area 61% ya, di sini 61,8%, yaitu di 1.08658 ya, di area itu. Tapi kalau hari Senin ini ternyata seller lebih besar menekan ke bawah, artinya dia akan mendekati EMA 50 dan berdekatan dengan area strong support, ini ada strong support 1.06435. Inilah potensi minggu ini ya, khususnya di market Euro USD. Dia akan menguji yang pertama level 50%, yang kedua level 38,2%. Ini yang bisa teman-teman catat karena ini ada area yang sangat penting dan sangat krusial. Karena kalau dia breakout higher high, ini higher high ya, dia mendekati 50%, maka dia akan membentuk higher high yang lebih baru, ya, lebih tinggi, ya kemungkinan bisa sampai 61,8%. Ya, tapi dengan syarat dia harus breakout area resisten yang horizontal line warna hijau ini 1.08076. Tapi kalau terjadi pembalikan, karena kita lihat tadi di time frame daily ya, ada yang namanya long legs doji ya, kondisi itu juga bisa bergerak yang namanya reversal ya, penurunan. Kalau terjadi reversal artinya dia harus breakout di bawah 1.06435, harus di bawah ini baru terjadi pembalikan dari posisi ini ya, minor trend yang kenaikan swing high swing low ini menjadi ya lower low, lower high, lower low, higher low ya, lower low, higher low, lower low, higher low dan seterusnya, lower high ya. Kondisinya seperti itu ya dari pergerakan H4. Sekarang kita coba lihat di time frame H1, momentum apa yang bisa kita lihat. Mungkin kita juga bisa cari titik entry di time frame H1 ini. Ini adalah batasan ya yang tadi udah kita bahas, untuk dia mencari kalau memang dia turun ya, berarti dia akan mencari titik lower low. Setelah lower low ya kemudian dia akan mencari titik lower high. Ya, di sini. Apakah akan mampu ke sini atau dia akan breakout di atas level 50%? Di sini Anda bisa lihat ya. Ini 50%-nya yaitu di 1.07672. Ini potensi yang sangat penting sekali. Ya. Sebelum ke sini memang di sini ada area resisten ya, terdekat. Ini ada resisten terdekat. Sebentar saya ganti warna dulu. Ini adalah area resistennya di sini yang terdekat ya, mendekati harga running saat ini di 1.07506. Ini yang pertama. Ini pun kalau kita tarik garis seperti ini juga menjadi titik trend line ya. Ya bisa juga seperti ini ya. Tapi kalau teman-teman mau lebih detail, sebenarnya ini bisa menjadikan acuan. Sebentar saya perbesar dulu ya. Ini bisa kita tarik seperti ini ya. Ini dari titik ini, perhatikan sampai dengan titik ini ya. Nah oke, ini ya. Nah ini adalah batasan atas sebenarnya. Artinya kalau di hari Senin ini untuk Euro USD berhasil breakout trend line dan di atas 1.07506, kemungkinan akan bergerak menuju ke area 50% ya, akan mencari titik higher high berikutnya. Jadi ini bisa menjadikan acuan di hari Senin ini. Jadi kalau teman-teman mau buy, pastikan aja dulu dia breakout di atas 1.07506. Breakout di atas ini ya. Breakout impulsif bullish ya, dan close di atas level ini, dan pastikan di candle berikutnya tidak ada pembalikan atau false break ya. Jadi kecenderungannya akan terjadi kekuatan yang berkelanjutan. Pasang stop loss di bawahnya. Ini menjadi titik entry pertama kita. Dan posisi yang kedua ya, Anda bisa lihat posisi yang kedua ini ya,
Ini sebenarnya bisa kita tarik garis juga ya. Ini ada area support. Saya akan gambarkan di sini ada area support. Ini ada support terbaru. Ya. Banyak terjadi penolakan ya. Ini akan menjadi support terkuat juga ya. Kemudian ini juga ada support mendekati 38,2% yang sudah kita gambarkan tadi. Ini ya, ada ekor di sini. Ini juga akan menjadi kondisi di mana pergerakan kalau memang ini bergerak turun ya, bergerak kuat, dia bergerak turun, dia harus melewati titik kunci adalah ini area support terkuat 1.06968. Artinya kalau teman-teman mau sell di bawah ini ya, tapi sell di bawah ini belum menentukan ada perubahan pembalikan harga ya, belum ada seperti itu, karena kemungkinan masih juga bisa bergerak sampai di bawah ini ya. Kalau dia benar-benar bergerak turun harus di bawah 1.06435. Tapi kalau masih bergerak di wilayah ini masih daerah konsolidasi dari pergerakan Euro USD. Tapi minimal kalau dia sudah breakout di bawah 1.06968, kecenderungannya akan kuat turun dan menguji level terdekatnya dari 38,2% di 1.06686. Ini adalah titik uji terdekat. Jadi untuk yang bertransaksi di Euro USD ya, sama bergerak di wilayah konsolidasi, TP-nya nggak usah terlalu gede-gede. Nah, sampai acuan area-area penting aja seperti support, resisten ya. Kemudian bisa juga area retracement contohnya, itu boleh ya, karena pergerakannya akan bergerak terbatas ya selama dia tidak breakout ya. Contoh tadi breakout higher high itu baru akan lebih tinggi naiknya, atau akan breakout higher low ya, yang di candle warna hijau ini akan lebih besar tren turunnya, seperti itu. Oke. Mungkin ini dari Euro USD yang bisa saya sampaikan ya. Saya akan berlanjut di market berikutnya. Ya, kita lihat di market GBP USD. Ini kita mulai dulu di time frame D1 ya. Nah, dari GBP USD ya, pergerakannya tren masih dalam tren turun. Nih perhatikan. Dan posisi juga tertahan di area resisten terdekat di sini. Saya akan bahas ini dulu ya. Dan mendekati MA50. Ini adalah MA50. Terjadinya pergerakan masih di area swing ya. Nih ya, Anda bisa lihat dia breakout. Nih breakout lower low ya. Kemudian retest. Breakout lagi ini ya, lower low ya. Dia lebih turun lagi, breakout dari sini dia turun lagi ya, membentuk low. Kemudian dia mencoba naik ya, membentuk area lower high. Kemudian dia breakout ini bersih bearish, dan selanjutnya dia turun membentuk support terbaru dan akhirnya dia naik. Naiknya ini juga masih dalam swing ya. Bisa juga ini membentuk yang namanya lower high karena dia belum bergerak di atas area sini. Nah, Anda bisa lihat di sini masih ada resisten yang kondisi awalnya adalah support, dan ini sudah berhasil di breakout juga. Ini adalah area penting karena ada impulsif bearish yang berhasil menekan dari penurunan ini. Ini daily berarti di warna merah ya, warna merah untuk daily. Oke, seperti ini kondisinya ya. Kalau kita tarik garis pun dari posisi ini, kita tarik dari Fibonacci retracement seperti ini, kita coba cari tahu ya, kita analisa seperti halnya di market Euro USD. Oke, untuk kondisinya kita lihat ya, breakout di atas 38,2%, saya perbesar. Ya, bergerak di atas 38,2%, mendekati area 50%, yaitu 1.27271. Ini akan menjadi potensi tantangan dari pergerakan GU ya. Di sini karena ini adalah area penting, masih bergerak di kisaran ini. Ya, nanti kita lihat, yang pasti belum ada perubahan ya, atau candle reversal, pembalikan belum terlihat. Tapi nanti kita lihat di hari Senin ini. Karena ini akan menjadi acuan penting, 38,2% ini masih bisa juga kita jadikan acuan ya.
Jadi kalau Senin ini dia turun di bawah 38,2% dan close candle daily di bawah ini, maka akan terjadi bearish engulfing. Nah, ini adalah potensi kuat nih, 38,2%. Bisa juga dia naik ya, mencoba untuk sentuh 50%. Ternyata dia turun membentuk bearish pin bar juga bisa. Ini yang bisa kita lihat. Untuk di hari Senin apakah akan membentuk reversal ya. Candle reversal untuk pembalikan dari kenaikan minor trend ini. Nanti kita lihat ya. Yang pasti kita cari tahu dulu potensi yang terjadi di time frame yang lebih kecil. Kita mulai di time frame H4 dari D1. Oke, di H4 pergerakan kalau kita lihat makin ke atas makin mengecil ya. Seperti racing wedge ya, di mana ini membentuk swing. Anda bisa lihat higher high, higher low, breakout higher high, menjadi higher high berikutnya, higher low, higher high, higher low, higher high, higher low, makin mengecil. Ini bisa kita jadikan acuan chart pattern yang terbentuk. Batasannya bisa kita lihat yang pertama di sini ya. Kemungkinan kalau saya gambarkan sebentar bisa juga di sini. Ini kita tarik garis seperti ini. Nah, ya, ini trendline bawah. Kemudian ini untuk bisa menjadikan trendline atas, Anda bisa lihat seperti ini kondisinya. Ini trendline atas, mungkin seperti ini. Nah, oke, kurang lebih seperti ini, membentuk yang namanya racing wedge. Ya, makin atas makin mengecil. Biasanya kalau terjadi pergerakan yang kecenderungannya merucut seperti ini ya, kemungkinan akan terjadi penurunan yang cukup signifikan. Ini menurut pengalaman saya seperti itu ya. Tapi memang akan menguji di level terdekatnya di 50% ini ya. Ini. Tapi kalau dia bergerak close di bawah 38,2% ya, artinya akan terjadi penurunan kelanjutan. Apalagi dia berhasil bergerak di bawah 38,2% ya. Tadi kalau kita lihat sebentar di time daily, oke, betul. Kalau dia bergerak di bawah 38,2%, close di bawah ini, artinya dia sudah breakout area trendline dan close di bawah ini meskipun mendekati EMA 50, artinya akan ada terjadi perubahan candle. Kemungkinan juga bisa terjadi reversal. Jadi hati-hati buat teman-teman yang transaksi di GU untuk buy, cukup hati-hati. Pastikan potensi terdekatnya ya. Di situ membentuk area apa bisa dilihat. Ini saya ganti dulu di warna hijau. Karena di H4 ini jelas ada yang namanya candle ini. Nah, resisten terdekat ya saat ini yang bergerak mendekati area ini, yang tadinya sudah sempat di breakout tapi masih bergerak di kisaran. Ini akan saya tandain juga, yaitu di 1.26382 ya. Nanti kita lihat aja ya di hari Senin ini apakah close di bawah 38,2%. Apakah dia breakout di atas 50% akan menjadi titik uji melanjutkan higher high berikutnya. Karena ini ada support terdekat ya di sini. Resisten terdekat ya. Kita coba lihat aja langsung di time frame 1 untuk bisa kita tandain nanti. Oke, ini dari pergerakan terakhir hampir sama dari market sebelumnya ya di Euro USD. Ini akan kita juga bisa jadikan trend line nih. Nah, di sini. Nah, ini kalau di breakout maka dia akan kemungkinan juga akan mendekati trend line yang atas. Nah, karena kita lihat di time frame H1 adalah time frame yang lebih kecil, swingnya lebih terlihat, ya pergerakannya lebih mudah dilihat ya. Pada intinya itu, ini kita taruh dulu, ini ada area support supaya tidak ketinggalan. Horizontal line warna biru adalah menandakan di time frame H1 ini support terdekat ya di sini. Kemudian ini banyak sekali ya resisten dan support terdekat karena pergerakannya makin lama makin mengecil yang kita lihat tadi sampai dengan area sini. Nah, area 38,2% ini ada ekor juga di sini. Nah, kemungkinan cukup ya sampai sini deh. Gue gambarin di bawah kalau memang dia nanti drop. Nah, ini. Oke. Kita lihat yang pertama tantangan dari Euro USD, dia harus breakout di atas
trend line ini kalau memang dia akan menuju ke trend line yang lebih tinggi yang kita gambarkan tadi, karena di sini juga ada yang namanya resisten, kemudian ini juga ada yang namanya resisten. Makin reket ya, makin banyak yang harus dia tempuh dalam satu hari perdagangan. Jadi ini kondisinya ya, kita perkecil lagi ya, seperti ini ya posisinya, dan area-area ini yang harus dia breakout dulu ya, mendekati 1.26382. Buy boleh dilakukan jika dia breakout di atas 1.26547. Pastikan di sini breakout impulsif bullish, Marubozu bullish ya kan, close di atas horizontal line warna biru. Pastikan candle berikutnya tidak terjadi yang namanya false break, intinya di situ ya. Cara mengidentifikasinya gimana? Anda bisa lihat di time frame yang lebih kecil, akan lebih detail kondisinya. Kalau masuk lagi di 1.26542 ya jangan buy ya. Impulsif bullish, pastikan candle konfirmasi berikutnya memang terjadi kenaikan, baru buy, pasang stop loss di bawahnya. Oke, ini yang pertama untuk buy. Untuk sell, saran saya ya, lebih baik Anda menunggu di bawah 1.25866. Di bawah 38,2% baru sell di bawah ini. Kemungkinan akan terjadi penurunan lanjutan dari time frame dari trend major ya, itu akan terjadi pembalikan atau reversal. Jelas ya yang bisa saya sampaikan di GU ya. GBP USD. Oke, sekarang kita lihat di time frame USD Kanada. Di USD Kanada. Ini USD Kanada. Kita mulai di time frame daily juga. Apa yang bisa kita dapatkan? Nah, tidak kurang tidak lebih kita lihatnya di posisi ini aja ya, karena USD Kanada itu sebenarnya pergerakannya hanya terbatas seperti ini aja, bukan tren yang trending seperti ini. Ini kan tren trending nih, turun jelas. Ini kan bergerak terbatas aja di area sini, memang seringnya seperti itu nih, lihat pergerakannya naik tapi swingnya lumayan ya gitu. Ini naik tapi pergerakannya terbatas, tidak jelas seperti trending gini loh. Tapi ini bisa dijadikan acuan. Makanya kita lihatnya cuman swing terakhir aja di sini caranya. Nah, kan kita tradingnya kan harian. Ini aja kita jadikan acuan ya kan. Ini kan swing terakhir di sini, ini titik terakhirnya dari kenaikannya dia ya, dari pergerakan USD Kanada ini kita bisa tarik. Ya, mau tarik dari mana? Sebenarnya bisa aja di sini bisa, di sini bisa ya. Gak ada masalah. Yang penting kita paham, kita tahu ya cara membacanya, cara strateginya ya. Sekarang kita tarik garis dulu. Saya tariknya dari swing terakhir aja deh di sini ya. Boleh di mana aja, yang penting Anda tahu dan paham ya. Oke, karena di dunia trading itu nggak usah didebatkan ya. Karena setiap seperti orang punya ahli masak lah, chef ya. Dia punya cara dan karakter masing-masing. Yang penting dia bisa baca, itu aja. Oke, kita lanjut di USD Kanada time frame D1. Ya, jelas ya. Terjadi breakout impulsif bearish yang dimana dia breakout 50% di 1.27678. Artinya ada dorongan kuat menuju 61,8% di 1.26949. Ya, kondisi masih kuat turun ya kalau seperti ini. Apalagi dia sudah breakout di bawah 50%, setidaknya strong dari sell ini ya, strong seller sangat kuat sekali. Kalau apalagi dia berhasil breakout di bawah 61,8%, artinya akan terjadi dorongan ke area ini. Ya, lebih tepatnya di sini memang ada potensi support ya yang bisa menahan dari tekanan seller. Apakah mampu menjadi lantai yang kuat ya atau support yang kuat? Ya, kita lihat dari pergerakannya. Sebentar saya kasih tanda warna merah karena di daily ya, daily kita tandain warna merah. Ini adalah potensi apakah ketahanan dari lantai ini, area support 61,8 sampai dengan 1.26779 menjadi pembalikan atau akan bahkan terjadi penerusan dari penurunan dari minor trend ini ya. Sekarang kita lihat ya time frame H4 ya. Di H4
Sebentar, saya perkecil dulu. Nah, Anda bisa lihat memang terjadi swing ya. Ini drop, base, drop. Nah, ini akan bisa jadi acuan. Anda bisa lihat sebentar ya. Yang pertama saya tandain dulu. Perhatikan kalau ada posisi bentuk dari chart atau struktur dari chart seperti ini ya. Saya ganti warna hijau dulu sebentar. Ini ya sampai sini. Perhatikan ya. Saya kasih blok ini aja deh. Nah ini ya. Ini adalah area konsolidasinya dia atau area base ya. Perhatikan. Drop, base, drop ya. Kita bisa tarik yang namanya target penurunannya sampai berapa, bisa loh dari ini pembentukan ini. Caranya kita ukur ya jarak dari atas ini ya, ini perhatikan atas ini ya, jaraknya. Oke. Sampai dengan ini ya. Ini kan terakhir supportnya di sini nih. Ya, yang dia breakout ya 50%, pastikan ya. Breakout 50%, retest, bearish pin bar, muncul bearish lagi impulsif, artinya ada bearish engulfing di sini. Kemungkinan ada penurunan sampai berapa? Ini jawabannya. Penurunan ini adalah jawabannya bisa sampai berapa. Nah, kita copy istilahnya, kita pindah. Kita geser ke 50% terakhir di sini ya. Ini titik terakhirnya yang di breakout. Nah, inilah targetnya. Tuh, pas kan? Nah, Anda bisa lihat pas di area 100%, 1.24589. Berarti ini adalah area yang akan terjadi penurunan yang sangat kuat, bisa sampai area sini. Meskipun ada potensi tertahan di 61,8%. Maka saya tadi bilang, kalau ini berhasil di breakout karena ini drop, base drop, bisa ke area sini. Hati-hati ya. Ini bisa ke area sini. Oke? Atau kalau kita tarik sampai sini aja, minimal dia akan berhenti sampai di area sini. Nah, ini memang ada area support terkuat. Nah, ada dua. Saya akan tandain juga. Nih, ya, kurang lebih sampai sini. Ya. Ingat ya. Ini target pertama, target kedua di sini. Ya, ini saya hapus. Itu cara strategi teknisnya. Ya, jadi nanti teman-teman bisa memahami potensi pergerakan dari USD Kanada di time frame H4. Oke, sekarang kita lanjut di time frame H1. Sebenarnya enak nih ya transaksinya. Karena apa? Kalau sudah potensi jelas turun gini setelah breakout ini ya, breakout pembentukan area sideways yang sudah kita bahas di beberapa video yang lalu ya. Nih, breakout 50% ya. Kemudian dia retest, kemudian dia turun lagi breakout yang kecil ini. Ini kan impulsif bearish membreakout area support. Ya artinya akan terjadi lanjutan penurunan ya. Tidak perlu saya perbesar lagi ya, cukup seperti ini aja. Akan menguji level ini ya, penjelasannya kurang lebih sama. Kalau saya sarankan untuk USD Kanada sell aja. Sellnya kapan? Nah, ini ada tambahan nih, ada area support ya. Ya, tepat berada di area ini. Kalau breakout ini langsung sell aja boleh, nggak apa-apa nih. Nah, ini di 1.27140. Pastikan breakout impulsif bearish. Oke, ini. Udah, karena udah deket. Ini akan menjadi acuan. Kalau teman-teman mau main safety ya tunggu aja di area ini. Horizontal line, area support yang warna merah. Ya, ini. Nah. Oke. Di sini ya, di 1 poin, sebentar, agak nggak kelihatan kalau terlalu besar. Nah, di sini ya 1.27140, breakout di sini boleh sell kalau teman-teman mau sell di sini. Stop loss di atasnya atau sell di bawah 61,8% untuk memastikan akan mendekati level 1.25687. Yang pasti ini ada sudah terjadi yang namanya breakout ya, dan akan berlanjut penurunannya untuk USD Kanada. Oke. Ini yang dari saya sampaikan ya untuk USD Kanada. Saya lanjut di market USD Jepang Yen. Market USD Jepang Yen mana ini? Ini ya. Oke, ini USD Jepang Yen. Kita lihat. Kita pindah daily dulu. Nah, memang
Jepang Yen ya, USD Jepang Yen tren masih kuat naik ya di atas EMA 50. Memang terjadi swing ya. Ini kan besar sekali nih kenaikannya, makanya turunnya dia juga lumayan, minor trennya turun dan mendekati EMA 50 ya. Di sini baru besar ya. Nah, tapi di sini membentuk area base ya, meskipun di sini ada doji, membentuk area base yang makin lama makin mengecil ya volumenya. Tertahan dia tidak berhasil breakout di bawah ini di minggu kemarin. Oke. Tertahan di ini area support nih. Yang berkali-kali saya pasti gambarkan di area sini. Ini yang belum terjadi yang namanya. Sempat terjadi breakout seolah-olah akan menyentuh EMA 50, tapi pergerakannya dia tertahan lagi ya di atas sini. Anda bisa lihat. Artinya ini adalah support terkuat karena mendekati EMA 50. Kecuali dia breakout ya. Kalau ini breakout ya kecenderungannya akan menjadi lanjut di penurunannya. Tapi ini PR-nya dia itu harus melewati sampai level ini loh. Ini kalau kita lihat swing ya. Higher high, higher low, di breakout ya kan. Membentuk higher high berikutnya, higher low. Nih ya. Dia PR-nya sampai sini. Ini kan sebenarnya kayak satu batang aja gitu. Dan kalau memang dia breakout ke bawah, dia akan ke sini. Kalau memang dia breakout ke bawah ya. Sampai sini nih. Nah, di 125.068. Nah, ini juga saya gambarkan aja deh di minggu ini apakah bisa mampu sampai sini. Ini resistennya 129.370. Oke. Sekarang kita lihat time frame yang lebih kecil, yaitu time frame H4. Di time frame H4, oke, kita lihat ya. Nah, ini posisinya juga menurun. Ya. Lebih seperti falling wedge ya. Tadi kan racing wedge kan naik kalau racing. Kalau falling wedge itu turun. Nah, ini ada trend line, mungkin bisa kita lihat. Nggak apa-apa, kita gambar aja. Seperti ini. Sebentar acuannya. Ya, kurang lebih seperti inilah ya. Oke. Atasnya ini di time frame H4 ya. Atasnya ini resisten yang berkali-kali belum berhasil di breakout. Nah, kurang lebih seperti inilah ya. Tuh. Kecenderungannya makin lama makin menyempit. Artinya kalau dia breakout ya, breakout trend line ini dia akan terjadi kenaikan. Tapi di sini banyak resisten dan banyak support yang saya akan masukkan dulu. Yang pertama di sini ini ada area resisten. Sebentar, saya ganti warna hijau. Ini resistennya terdekat dan area supportnya di sini. Langsung aja saya gambarkan yang paling rendah aja ya. Di sini sampai area ini. Oke, nah gini seperti ini. Anda bisa lihat ya. Terus kemudian ada resisten juga di sini. Bentar, saya gambarkan mungkin di sini. Nah, sini ya. Ini untuk kita lihat minggu ini ya. Apakah dia akan terjadi kenaikan atau bahkan terjadi pembalikan atau penurunan. Ini di time frame 4 masih bergerak terbatas ya. Kita tidak bisa terlalu membahas signifikan karena kalau udah terbatas ya bergerak di kisaran 126.558 sampai dengan 127.584. Masih bergerak di kisaran ini. Intinya kalau dia breakout trend line di atas 127.584, potensinya ada pembalikan dari penurunan ini terjadi kenaikan. Apalagi kalau dia sudah breakout di atas 128.82, baru buy di atas ini lebih baik ya. Kalau selama belum sampai sini nggak usah lah buy deket-deket sini. Di sini aja di atas EMA 50, di atas 128.082 breakout impulsif bullish, close di atas ini dan pastikan candle berikutnya masih kecenderungannya kuat naik supaya tidak terjadi false break dan pasang stop loss di bawahnya. Oke, jelas ya. Ini yang pertama kalau untuk cari take buy di area sini. Yang kedua, sell bisa dilakukan di bawah 126.358 ketika dia breakout lower low ini ya. Ini lower low ya, pastikan breakout di lower low ini impulsif bearish atau marubozu bearish
close di bawah 126.358 ya, baru sell di bawah ini. Oke, jelas ya, baru sell di bawah ini. Kalau selama belum bergerak di bawah ini jangan dulu bertransaksi sih, menurut saya seperti itu. Coba kita lihat time frame A1. Nah, ya. Di time frame A1 juga hampir sama ya, sama seperti H4 gitu. Tidak ada perubahan yang bisa kita lihat. Jadi kemungkinan seperti itu ya. Saya balikan lagi aja di H4. Nah, jadi seperti itu kondisinya ya dari pergerakannya USD Jepang Yen ya. Tunggu breakout atas ini 128.082 atau breakout bawah 126.358. Intinya di situ aja untuk jadi catatan teman-teman untuk di hari Senin ini sampai dengan minggu depan ya. Oke, mungkin ini bisa saya sampaikan. Terima kasih ya yang sudah menonton. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan bunyikan loncengnya untuk bisa mendapatkan notifikasi dari Zona Forex. Serta jangan lupa bagikan channel ini, video ini ke teman-teman kalian semua, karena supaya mereka semua bisa mendapatkan manfaat yang sama ya. Apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat dan bisa menghasilkan profit secara konsisten. Saya ucapkan terima kasih buat semuanya. Salam profit konsisten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.